Hai, selamat datang di channel ini. Kali ini, channel Tahu Gope akan membahas satu film yang lagi viral di Indonesia. Apalagi kalau bukan film. Film ini mengisahkan tentang 6 orang mahasiswa yang harus KKN supaya bisa lulus. Tapi sialnya, desa yang mereka pilih adalah desa yang sungguh misterius. Lokasi KKN yang dipilih dalam film ini jauh di dalam hutan. Penghuninya orang tua semua, banyak sesajen di mana-mana, dan sesekali terdengar suara gamelan, entah dari mana. Saya pribadi sempat membaca cerita threadnya, hanya saja nggak pernah membuat saya benar-benar tertarik dan sudah lupa begitu saja. Jadi buat saya sebenarnya nonton film ini terasa original aja. Dalam film ini cukup banyak hal-hal menarik. Saya juga suka bagian ketika para mahasiswa dihidangkan kopi hitam oleh tetua desa. Adegan tersebut digunakan sebagai penanda bahwa mahasiswa tersebut diikuti makhluk halus atau tidak. Jika meminum kopi itu manis, maka diikuti makhluk halus, dan jika pahit, berarti tidak diikuti makhluk halus. Soal makhluk halus sendiri, di film ini nggak banyak juga. Yang saya ingat ada genderuwo, Badarawuhi, si nenek penjaga, si Nur. Udah kayaknya nggak ada lagi, untungnya nggak ada si pocong. Bagi saya makhluk halus Indonesia yang paling seram ya si hantu bungkus itu. Bagian di hajatan juga saya suka sekali, meskipun agak klise, tapi kejadian seperti itu paling relate untuk cerita-cerita nyasar di hutan. Cuman agak kecewa juga sih, kenapa cuma dibungkus kepala monyet coba? Saya kira ada ulat, belatung, atau apalah yang lebih menjijikan lagi. Tapi kalau ini cuma kepala monyet aja, jadi kurang serem. Adegan hajatan ini berasa hiburan dalam film ini, soalnya diceritakan dalam nada yang ceria, beda dengan sisa film yang terasa suram dari awal. Soal penceritaan film dengan gaya bermuram durja sejak awal film diputar, itu menjadi masalah pertama yang saya rasakan di dalam film ini. Para karakter mahasiswa tampak selalu cemas, bingung, dan takut sepanjang waktu. Mereka seperti didefinisikan hanya oleh satu emosi. Kita pengen melihat lebih banyak interaksi mereka sebetulnya, entah itu sesama mahasiswa ataupun dengan penduduk yang ada di desa KKN itu. Sekedar untuk ngingetin kalau mereka itu ya lagi KKN, bukan lagi mencari sosok hantu. Toh memang ini lagi KKN kan, jadi nggak seram-seram sepanjang waktu. Kita juga butuh untuk melihat para karakter sebagai manusia normal. Mereka harusnya ngalamin banyak hal di tempat itu. Misalnya ya, interaksi dengan warga, atau setidaknya interaksi dengan si pemilik rumah warga ibu-ibu itu. Cuma yang nggak ada gitu, jadi mereka kayak datang, terus ketemu hal-hal yang serem, dan akhirnya ada yang mati. Udah itu aja. Maka dari itu, sebetulnya film ini nggak spesial banget sih. Masalahnya karena adaptasi thread yang bener-bener terlalu plek-keduplek mirip dijadikan dengan film. Jadi sutradara dan production house terasa tidak punya akal untuk merubah ceritanya menjadi lebih dramatis lagi. Hanya menuruti apa yang sudah ada, dan itu bernilai negatif. Oleh karena itu, film ini jadi monoton semenjak awal. Saya lumayan tertawa ketika melihat adegan datang pertama kali survei dan datang lagi untuk lokasi KKN, dan itu kayak ngelihat adegan yang diulang 2 kali, jadi seperti deja vu. Kenapa nggak yang awal itu disajikan adegan-adegan yang lain, atau langsung aja ke bagian mereka datang ke lokasi KKN? Untuk sebuah film dibutuhkan karakterisasi supaya penonton merasa lebih peduli dengan jalannya cerita dalam film itu. Nah, dalam film ini kita nggak mendapatkan itu. Kita hanya nonton dan udah selesai. Nggak mesti dibuat film juga, threadnya aja udah cukup. Walaupun tidak menghilangkan, tetap ada yang menarik dalam film ini. Yang menarik bagi saya mungkin dari segi sinematografi itu. Ada pemakaian drone yang nge-shoot landscape alam, itu indah banget. Kamera yang diputer-puter, nah itu saya suka banget. Ya sebatas itu aja sih sebenarnya, nggak spesial amat. Bagian scoring musiknya, ini bikin jantungan ya. Cuma ini dalam hal negatif. Masa adegan nyulut korek api aja sampai musiknya menggetarkan seluruh kursi bioskop, itu berlebihan banget sih. Dan apa ya, kayak pembuat film nggak menemukan cara untuk menakut-nakuti penonton selain lewat suara itu. Saya pribadi jujur ya nggak suka dengan genre horor karena alasan musik ini yang bikin ngagetin. Apakah emang seburuk itukah film KKN Desa Penari? Sebetulnya enggak sih. Iya juga sih. Gimana maksudnya? Gini, kalau dinilai dari segi adaptasi bener-bener mirip sesuai dengan imajinasi apa yang ketika kita baca di thread, itu sukses. Karena memang imajinasi kita seperti dihidupkan dalam film ini. Cuma nggak ada pengkarakteran, nggak ada karakterisasi, nggak ada perkembangan plot sama sekali. Karena kemiripan itulah, jadi terasa hambar dan terasa kita nggak peduli dengan si
yang diceritakan dalam film itu. Ketika nonton film selesai, udah gitu aja, nggak ada yang membekas, nggak ada apapun, dan intinya nggak ada maknanya lah film ini. Sebetulnya laris juga karena viral doang, seriusan, karena viral doang. Saya harap kedepannya akan ada production house yang bener-bener niat banget untuk menjadikan ini sebagai film. Karakterisasinya ditambah dan dibuat elemen-elemen supaya lebih dramatis lagi, dan supaya ada makna yang diambil untuk penonton, bukan hanya buat film yang mudah dilupakan.